kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara, sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo yang saya hormati. Semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini. Namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa, dan serigala-serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindari potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendari, 18 Mei 2020, Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara. Bukan minta Jokowi mundur, Ruslan Buton dijemput tim Mabes Polri, Gelora.com. Surat terbuka Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara Ruslan Buton kepada Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir terbuntut panggilan polisi. Dia dijemput tim Mabes Polri bersama Polda Sutra di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula,
Buton, Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya menuju Polres Buton, Selasa 28 Mei 2020. Ruslan Buton ketika diperiksa di ruang pidana khusus atau Pitsus Polres Buton mengenakan kemeja putih, lengan pendek, dan celana jeans hitam. Wakapolres Buton, Kompol La Umuri ketika dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan lebih. Dia hanya membenarkan bahwa Ruslan Buton dijemput oleh aparat gabungan Polres Buton bersama Polda Sutra dan Mabes Polri dari Desa Wabula 1 sekitar pukul 09.00 WITA. Yang memimpin penjemputan di Desa Wabula 1 adalah Direktur Kriminal Khusus Polda Sutra. Kemudian ada juga dari pihak Mabes Polri, TNI, Brimob, dan POM. Yang masuk ke dalam rumah hanya saya sendiri, Kompol La Umuri. Selebihnya rombongan berada di luar, katanya. La Umuri juga membenarkan jika pemanggilan Ruslan Buton berhubungan dengan postingan viral surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo di media sosial. Namun bagaimana proses lebih lanjutnya dia mengaku belum tahu. Belum bisa dipastikan karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup dari pihak Mabes Polri dan juga Polda Sultra, ucapnya. Demikian pula dengan Kasat Reskrim Polres Buton AKP Reda Irfanda. Dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas pemanggilan Ruslan Buton. Tanyakan sama pihak yang berwenang. Saya tidak punya kewenangan karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup, ujarnya. Sebagai informasi, sebelumnya Ruslan Buton dalam surat terbukanya juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tidak mundur dari jabatannya. Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, kata Ruslan Buton dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Kencang sindir Kabinet Jokowi anti kritik, Refli Harun soroti buzzer politik, kurang kerjaan, sosok.id. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyindir pemerintah Presiden Jokowi. Refli menilai pemerintah saat ini anti kritik dan kebanyakan mengandalkan buzzer. Para buzzer yang disebut Refli sebagai sebuah fans club ini terlihat kurang kerjaan di matanya. Menurutnya, upaya membungkam kritik pemerintah akan mematikan demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam tayangan YouTube pribadi Refli Harun Minggu 10 Mei 2020. Tapi yang paling berbahaya adalah kritik kita dibungkam, baik melalui aparatur negara, agen-agen resmi maupun melalui perantara buzzer, ujar Refli Harun. Jadi peran para buzzer dan fans club imbuhnya. Bahkan kejadian yang berhubungan dengan buzzer pernah dirasakan sendiri oleh Refli Harun. Menurut Refli Harun, serangan dari buzzer tersebut terjadi setelah menuliskan cuitan di akun Twitter pribadinya. Cuitan tersebut dinilai buzzer sebagai kritik kepada pemerintah. Dalam cuitan dirinya hanya membenarkan bahwa tugas dari para intelek adalah mengkritik pemerintah. Dan sebaliknya, jika mereka mengkritik orang yang memberikan kritik maka dia bukanlah intelektual melainkan hanyalah buzzer. Saya pernah nge-tweet baru-baru ini, padahal tweetnya biasa saja. Seorang intelektual itu adalah orang yang mengkritik pemerintah. Kalau dia mengkritik pengkritik pemerintah, namanya buzzer atau fans club, ungkapnya. Wah, rupanya diserang habis-habisan saya sama para buzzer dan fans club, imbuhnya. Lebih lanjut, Refli Harun mengaku kaget lantaran buzzer ternyata ada orang yang cerdas yang seharusnya justru memberikan kritik kepada pemerintah. Kritik dari buzzer tersebut tidak hanya membahas soal bunyi kritik yang ditulis, namun sampai mengulas sisi kehidupan pribadi Refli Harun. Dan celakanya buzzer dan fans club itu bukan orang biasa, orang intelek juga, jelas Refli Harun. Bahkan membuat artikel panjang tentang saya, dan saya tidak balas, saya biarkan saja. Menggugat soal sekolah lah, soal apalah, macam-macam dan lain sebagainya, sambungnya. Dirinya pun mengaku sempat ingin membalas argumen dari buzzer intelek tersebut. Namun, ia berpikir tidak ada gunanya meladeni buzzer. Selain itu juga ditakutkan justru menciptakan masalah baru. Ini yang sebenarnya memprihatinkan. Saya mau bikin tweet yang baru sebenarnya, tapi akhirnya saya tidak bikin daripada menimbulkan polemik yang nggak karu-karuan, kata Refli Harun.
Refli Harun akhirnya mengungkapkan bunyi cuitan yang akan dituliskan namun tidak jadi tersebut. Dirinya memposisikan jika sedang menjadi penguasa, maka akan membiarkan semua orang bebas untuk memberikan kritik kepadanya. Ia mengaku tidak akan meminta buzzer untuk melindungi ataupun membalaskan kritik tersebut kepada orang yang memberikan kritik. Menurutnya, keberadaan buzzer merupakan kumpulan orang yang kurang kerjaan, yaitu adalah kalau saya jadi penguasa, saya akan biarkan orang mengkritik saya, tapi saya tidak akan biarkan orang yang mengatasnamakan diri saya membalas kritik atau membungkam kritik kepada para pengkritik. Jelas Refli. Kalau saya jadi penguasa, saya tidak akan menggunakan peran para buzzer dan fans club, karena buzzer dan fans club itu kan orang kurang kerjaan, ungkasnya oleh Elvan Fajar Nugroho.